Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Ya, itu adalah jargon dari himpunan mahasiswa vokasi kami. Oh iya, perkenalkan, nama saya Ivon Wulandari Budiharto. Saat ini saya adalah dosen di program studi Teknik dan Manajemen Lingkungan Sekolah Vokasi IPB. Sekaligus sebagai dosen pembina Himpunan Mahasiswa Sekolah Vokasi dari 3 program studi, yaitu Teknik Manajemen Lingkungan, Analisis Kimia, dan Ekowisata. Mungkin dari kalian sudah tidak asing ya dengan saya. Asal saya dari Jawa. Kelihatan kan dari cara saya berbicara, susah nih dibuang medok Jawanya. Kita lanjut. Sekarang saya akan menceritakan sedikit mengenai organisasi Himafo Likista. Likista didirikan pada tahun 2008 yang diawali oleh program keahlian ekowisata. Himafo Likista membawahi 3 program keahlian pada saat itu, yaitu Teknik dan Manajemen Lingkungan, Analisis Kimia, dan Ekowisata. Saat ini, anggota dari Himafo Likista 60% dari 3 program studi tersebut. Untuk menjadi anggota Himafo kami, kalian harus melalui beberapa tahapan, yaitu tes psikotes, tes wawancara, dan tes penentuan departemen. Himafo Likista sudah melakukan banyak kegiatan atau program kerja dari masing-masing departemen yang ada. Departemen-departemen yang ada pada Himafo Likista yaitu Departemen Informasi dan Komunikasi, Departemen Sosial Lingkungan dan Budaya, Departemen Kewirausahaan, Departemen PSDM, dan Badan Internal. Bingung menentukan antara kuliah atau berorganisasi? Dua-duanya bisa kamu jalani dengan sukses kok. Mahasiswa yang berkualitas ialah mahasiswa yang bisa menjalankan soft skill dan hard skill secara seimbang. Pastinya, kamu ingin menjadi mahasiswa yang berkualitas, bukan? Saya punya beberapa tips nih buat kalian. Tips yang pertama adalah renungkan kembali apa tujuan kamu sebagai mahasiswa. Tujuan kamu kuliah ialah untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Jika kamu ingin berorganisasi, sebelum berorganisasi sebaiknya renungkan kembali apakah kamu bisa membagi waktu antara kuliah dan organisasi kamu. Tidak jarang, banyak mahasiswa yang berorganisasi namun kuliahnya terbengkalai. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan kamu untuk kuliah. Organisasi seharusnya menjadi penunjang kamu agar kamu bisa memperoleh nilai lebih daripada teman-teman yang lain, bukan? Tapi bukan sebaliknya. Karena aktif di organisasi, kuliah kamu jadi berantakan. Dari hal-hal tersebut, kamu harusnya bisa menjawab dong apa yang harus kamu lakukan. Misalnya, tujuan kamu adalah kuliah ke luar negeri, atau kamu ingin mendapatkan IP cum laude, atau kamu ingin kuliah sesuai tepat waktu. Nah, beberapa tujuan kamu tadi adalah pastinya ditunjang dengan organisasi yang berhubungan. Nah, kamu bisa mengambil prioritas kuliah, kemudian organisasi yang berhubungan dengan kuliahmu. Kemudian, kamu bisa membuat presentasi waktumu. Misalnya, 40% organisasi, kemudian 60%-nya adalah kuliah. Tapi ingat ya guys, menjadi mahasiswa sibuk itu boleh saja, asalkan mampu memprioritaskan kegiatan mana dulu yang akan dijalani. Kegiatan akademik atau organisasi. Kunci suksesnya ada pada pribadi kamu sendiri. Tips yang kedua adalah manajemen waktu yang baik. Ada pepatah yang mengatakan, kamu bisa membeli jam, tapi tidak bisa membeli waktu. Sedikit saja waktu kamu buang sia-sia, maka kamu akan merugi. Biasakan membuat perencanaan waktu.
Jika kamu aktivis, buat timeline atau semacam daftar harian kamu yang terangkum jadi satu dalam buku agenda harian kamu. Biasakanlah untuk membuat perencanaan dari kegiatan yang akan kamu lakukan. Tulis semua kegiatan dalam bentuk jadwal maupun timeline dari bangun tidur hingga kita beranjak ke tempat tidur. Buatlah perencanaan secara detail, mulai dari harian, bulanan, hingga tahunan. Bagi seorang mahasiswa, memanage waktu antara belajar, organisasi, dan melakukan aktivitas sosial adalah wajib dilakukan. Tips yang ketiga, tentukan prioritasmu. Mana dulu yang harus kamu kerjakan? Mahasiswa yang sukses dalam kuliah maupun organisasi pasti mempunyai prioritas yang harus diutamakan terlebih dahulu. Dahulukan tugas kuliah kamu yang penting dan mendesak, seperti tugas mata kuliah yang akan kamu tempuh esok harinya. Organisasi bisa kamu tangani di lain waktu, namun tidak bagi tugas kuliah. Masing-masing dosen memiliki kebijakan tersendiri. Sedikit saja kamu terlambat mengumpulkan tugas tepat waktu, maka hasil jerih payahmu akan sia-sia nantinya. Ini adalah masalah prioritas. Buat perencanaan, mana saja yang harus kamu lakukan saat ini, dan mana saja yang bisa kamu tunda. Menjadi mahasiswa memang merubah banyak hal, seperti pola berpikir, waktu belajar, cara memperoleh ilmu, serta cara berteman. Nah, bagaimana cara mensiasati bagi kamu yang ingin sukses di akademik namun tetap ingin berorganisasi? Kuncinya kembali ke awal, manajemen waktu yang baik. Tapi, jika kamu bukan tipikal yang terlalu mementingkan akademik, itu pun tidak salah. Karena soft skill faktanya juga tergolong penting kan? Tips yang keempat, kuncinya pada komunikasi secara efektif. Saat tugas atau suatu pekerjaan datang, tidak jarang mereka datang secara bersamaan. Akibatnya, kamu mungkin panik atau tidak siap menghadapinya. Apalagi pekerjaan atau tugas yang bertumpuk akan membuat kamu makin stres. Kalau sudah begini, bisa-bisa semua pekerjaan atau tugas tidak selesai, apalagi untuk yang kerja kelompok. Panjang ceritanya nih kalau sudah begini. Solusinya adalah dengan berkomunikasi. Misalnya, tugas kuliah datang bersamaan dengan tanggung jawabmu di sebuah organisasi. Maka, kamu perlu mengkomunikasikannya. Kamu perlu mengatakan kamu memiliki tugas kepada teman-teman di organisasi kamu. Kamu juga perlu berbicara kepada teman-teman kelompokmu yang memberikan tugas bahwa kamu mempunyai kegiatan lain. Setidaknya ini bisa membuat pemakluman ketika tugas atau tanggung jawab tersebut selesai dalam waktu yang cukup mepet. Tapi ingat ya, jangan keseringan minta pemakluman, apalagi dalam satu waktu sering dari teman satu kelompok. Yang ada pasti akan jadi ramai nih. Tips yang kelima, jangan menunda karena akhirnya kamu akan kewalahan sendiri. Saat mendapatkan tanggung jawab dalam organisasi maupun tugas kuliah dari dosen, jangan membiasakan diri untuk menundanya. Mungkin memang tugas tersebut mempunyai tenggat waktu yang cukup lama, tapi kebiasaan menunda pekerjaan menjadi sebuah kebiasaan yang buruk. Ya, nanti kalau memang tidak ada halangan saat kamu mengerjakan dekat-dekat dengan deadline, jika kamu mendapatkan kesulitan saat mengerjakannya, bagaimana? Tugas dan tanggung jawab kamu jadi tidak maksimal, bukan? Ingat, jangan pernah menunda sesuatu. Tips yang keenam, buat deadline. Meskipun sebuah pekerjaan atau tugas tidak mempunyai tenggat waktu, ada baiknya jika kamu membuat deadline untuk dirimu sendiri. Gunanya adalah agar kamu tidak berlarut-larut memegang atau mengerjakan tugas tersebut.
Karena jika terlalu lama mengerjakan sebuah tugas, biasanya kamu akan mudah stres. Jika sudah stres, maka kamu bisa jadi akan mencari pelampiasan. Bisa-bisa tugas tersebut tidak selesai. Tentu ini bukan hal yang kamu inginkan, bukan? Tips terakhir dari saya untuk kalian. Lakukan dengan total. Setiap melakukan sesuatu, usahakan selalu berikan kemampuan terbaikmu. Tenang saja, yang untung bukan dosen atau organisasi yang kamu ikuti. Nantinya yang akan merasakan kerja totalmu adalah dirimu sendiri. Saat kamu mengerjakan tugas dengan maksimal misalnya, kamu yang akan mendapatkan nilai yang bagus. Begitu juga saat kamu melakukan pekerjaan dengan totalitas di organisasi. Kamu akan disegani dan dipuji atas pekerjaanmu yang baik. Hal itu juga akan melatihmu untuk mengerjakan segala sesuatu secara maksimal. Dengan begitu, saat memasuki dunia kerja, kamu tidak akan kesulitan. Insya Allah, lakukan dengan total, ikhlas ya. Pengalaman saya menjadi pembina organisasi Himafulikista ini apa ya? Yang pasti saya sangat bersyukur, bahagia, seru, menegangkan, ada kalanya sedih. Pokoknya nano-nano lah rasanya. Saat melaksanakan program kerja sosial secara langsung terjun ke masyarakat, mengikuti anggota-anggota Likista yang lain, rasanya bersyukur sekali bisa bersatu dengan masyarakat. Saat melakukan seminar, rasanya bahagia. Kenapa? Karena kita bisa berbagi ilmu terhadap orang banyak. Apalagi kalau acara seminarnya sukses, bangga rasanya. Bersyukur karena dengan menjadi pembina organisasi, saya mendapatkan banyak ilmu dan manfaat. Apalagi menjadi pembina organisasi pasti diminta untuk sambutan di depan umum. Hal ini menjadi hal positif buat saya. Saya jadi lebih pede dan menjadi terbiasa. Ya, biasanya saya grogi kalau di depan umum. Pesan, kenapa sih harus berorganisasi? Balik lagi, mahasiswa yang berkualitas ialah mahasiswa yang bisa menjalankan soft skill dan hard skill secara seimbang. Banyak dari alumni organisasi yang menceritakan bahwa pada saat wawancara kerja, hal terpenting yang ditanyakan adalah pernah organisasi. Kenapa hal tersebut ditanyakan? Karena dalam sebuah pekerjaan dibutuhkan kerjasama dalam tim. Dan kalau kita mengikuti organisasi, pasti dan otomatis kita kerjasama di dalam tim. Jika kita dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara yang baik dan bekerja sama dalam tim, maka bisa jadi kita adalah orang atau seorang leader yang baik untuk tim dan untuk kita sendiri. Terakhir, kesan pesan untuk Himafulikista. Pantang menyerah. Semoga IP-nya selalu baik ya di atas 3. Jangan lelah untuk berbagi ilmu dan berbagi untuk sesama. Semangat! Terima kasih kepada semua pengurus Himafulikista dari 2015 sampai sekarang yang bersama dengan saya. Mungkin para alumni dari organisasi Likista ada yang mendengarkan podcast saya ini. Ada rasa senang dan duka dalam mengurus Himafulikista. Senangnya ketika program kerja kita melebihi dari target yang kita harapkan. Wah, senangnya luar biasa. Serasa jerih payah kita selama mengerjakan program kerja terbayar sudah. Dukanya ketika program kerja kita tidak berjalan dan banyak kendala yang harus kita hadapi. Tidak apa, kita sudah berusaha.
untuk melaksanakan program kerja tersebut dengan baik. Tapi memang ada kalanya organisasi jatuh dan naik. Terima kasih untuk semua, karena saya merasakan mempunyai keluarga dan saudara baru di Himavolikista. Sampai bertemu di lain waktu untuk alumni-alumni Himavolikista pada saat upgrading misalnya. Di situ adalah reuni bagi kita. Terima kasih untuk para pengurus Himavolikista yang sekarang, karena Anda sudah melaksanakan program kerja. Terima kasih untuk semuanya. Kali ini saya akan jargon kembali. Bagi alumni Likista atau bagi anggota Likista atau siapapun, ikut yuk jargon saya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Saya Ivon Wulandari Budiharto pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.